Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Syukur dan Kak Joni di Jam Kids. Ya, kali ini kita akan apa Kak Jon? Memulai Ibadah kita. Namun sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Ayo Kak Syukur. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tuntun dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita jangan lama-lama lagi ya Kak Joni ya. Karena kita nggak sabarlah mau dengarkan Iya, firman benar. Tuhan. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan ya adik-adik. Kita panggil aja ya, siapa nih yang cerita? Kak Berikan. Ya, hai Kak Kak Berikan. Berikan. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Berikan di Jam Kids. Nah, kali ini kakak akan mau bercerita nih tentang seseorang yang akan menjadi seorang penguasa. Di mana? Di tanah Mesir. Nah, gimana dong Kak ceritanya? Kakak kasih tahu nih ya. Dulu tuh ya ada seorang yang bernama Yusuf. Dia ada di Mesir adik-adik. Nah, dia ngapain Kak? Ya, ternyata adik-adik dia bukan mau jualan, bukan. Mau apa? Mau bermain, bukan adik-adik. Nah, ternyata nih adik-adik, di sana dia menderita. Kenapa dia bisa menderita Kak? Tahu nggak sih? Pada saat itu istrinya Potifar mengganggu Yusuf. Dia karena tahu Yusuf ini ganteng ya, baik hati. Maka istrinya Potifar ini mengganggu dia untuk berbuat salah. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Yusuf? Apaan sih? Kan dia anak yang takut akan Tuhan adik-adik. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti begitu. Nah, akhirnya adik-adik, istrinya Potifar ini berbohong kepada Firaun. Firaun, ini nih, Yusuf mau berbuat salah kepadaku. Ternyata adik-adik, Firaun membawa Yusuf masuk ke dalam penjara. Wah, kira-kira kalau kita di penjara takut nggak ya? Sangat takut adik-adik. Karena di penjara ada orang-orang jahat. Belum tentu di penjara itu ada orang baik, ya kan? Oke, nah setelah itu adik-adik waktu si Yusuf ada di penjara, dia bertemu dengan dua orang. Yang satunya adalah juru roti dan yang satu adalah juru minum. Tetapi adik-adik, mereka yang berdua ini bermimpi adik-adik. Wah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya arti dari mimpi mereka? Yang juru roti bermimpi kalau 3 hari lagi dia akan digantung, dimakan burung gagak. Nah, sedangkan yang juru minum 3 hari lagi akan diangkat dan dikembalikan jabatannya. Lalu Yusuf mengartikan semua itu. Wah, ternyata mereka yang berdua ini kagum nih adik-adik. Setelah itu, wah ternyata benar-benar terjadi mimpi itu. Juru minum diangkat dan dikembalikan jabatannya. Sedangkan kalau juru roti digantung dan dibunuh. Nah, adik-adik waktu itu ternyata juru minum ini nggak ingat lagi tentang Yusuf. Dia mengabaikan. Nah,
suatu saat Firaun bermimpi adik-adik. Apa mimpinya Kak? Mimpinya adalah dia bermimpi ada 7 ekor domba yang kurus dan 7 ekor domba yang gemuk. Lalu dia bingung, siapa ya yang bisa mengartikan mimpiku ini? Nah, ketika dia bingung, dia panggil semua orang-orang yang dapat mengartikan. Tidak ada satupun yang dapat mengartikan. Tiba-tiba nih, juru minum ingat. Oh iya Tuan, ternyata ada loh salah satu yang dipenjara yang bisa mengartikan mimpi. Wah, Firaun kaget dong. Kok bisa? Coba panggil dia sama aku. Untuk menghadap saya dan artikan. Oh, Yusuf buru-buru. Begini Tuan, arti dari mimpi Tuan itu adalah 7 tahun lagi akan Mesir ini dilanda kelaparan. Itulah arti daripada 7 ekor domba yang kurus itu. Nah, sedangkan arti 7 ekor domba yang gemuk itu adalah 7 tahun lagi akan dilanda dengan musim panen yang sangat banyak. Gandum yang melimpah sehingga pada 7 tahun kemudian akan dilanda dengan kelaparan. Nah, gimana dong? Bagaimana keputusan Firaun saat itu? Akhirnya karena dia tahu Yusuf ini orang bijak, orang baik, apa yang dilakukan Firaun kepada Yusuf? Oke, Yusuf, karena aku tahu kau adalah anak yang takut akan Tuhan, maka kerajaan di Mesir ini kuserahkan kepadamu. Wah, bagaimana lah ya kalau kita dikasih hadiah? Tentu hati kita sangat senang. Makanya adik-adik, kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati. Walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, jangan putus asa. Kalau misalnya nilai kita kecilnya, nilai matematika kita kecil, jangan patah semangat. Terus belajar, biar kita mendapatkan nilai yang sangat bagus. Ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, pastinya kita akan dikasih hadiah. Tapi adik-adik, hadiah yang dikasih Tuhan adalah apa? Wah, mau tahu? Hadiahnya akan selalu diberkati, selalu diberikan kesehatan kalau kita berdoa setiap hari dan membaca Alkitab. Adik-adik selalu berbuat baik ya sama teman-temannya, oke? Sampai jumpa lagi. Thank you. Wah, firman Tuhan Kak berikan sangat memberkati sekali ya. Sangat betul sekali. Ya. Tadi Kak, firman Tuhan yang dibawakan Kak berikan tadi apa sih? Itu tentang Yusuf nih, istri Potifar mau mengganggu atau mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Waduh. Tapi untungnya Yusuf tidak berbuat sama sekali. Betul. Ya, nah sekarang kita akan pujian. Apa sih pujian kita hari ini? Kayaknya pujiannya setinggi-tinggi langit tinggi-tinggi gitu langit. ya, yang Oke. penting yang ada langitnya lah ya sama Oke. lautannya. Oke, musik. Oke adik-adik, yang semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Apa? lebih indah kasih Yesusku. Semua. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Wow. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak John pimpin doa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami.
Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan adik-adik. Bye.